Tren pacaran menunda nikah. Kemarin saya bahas di kelas online secara detail tentang fenomena tren pacaran dan menunda nikah. Bahkan fenomena ini sampai dihimbau oleh Menteri Agama untuk para pemuda segera menikah karena data statistik sekarang usia pernikahan sudah semakin tinggi. Itu 25 tahun, 27 tahun, bahkan ada usia 30 tahun belum menikah. Sehingga angka pernikahan pun begitu menurun, dan ini dikhawatirkan menjadikan tren pacaran dan menunda nikah, sehingga terjadi mungkin pergaulan bebas, bahkan mengancam generasi keturunannya yang para pemuda nggak mau menikah. Nah, sebenarnya banyak alasan para pemuda ini nggak mau menikah, dan di situ surveinya banyak sekali ya, yang terutama masalah ekonomi. Ekonomi yang belum mapan, sehingga mereka menjadikan alasan itu untuk tidak segera menikah. Fokus pendidikan, fokus karir, atau bahkan mungkin yang menjalin hubungan tapi tanpa dengan status menikah. Dan juga ada yang karena mental ya, alasannya karena mental yang belum siap. Alasannya karena selalu emosi, alasannya yang masih mudah baper dan kayaknya belum siap deh kalau untuk menjalin pernikahan. Takutnya bercerai, takutnya berselisih terus, bahkan mungkin konflik terus. Ada yang mereka karena seperti itu. Ada juga karena memang pengen sendiri dulu, pengen bisa liburan sendiri, bisa jalan-jalan sendiri tanpa mungkin gangguan orang lain, dan salah satunya itu adalah alasan untuk menunda nikah. Nah, ya Bunda bisa tanya anaknya, bisa tanya generasi Z, karena ini generasi yang salah satu mereka takut dengan pernikahan. Beda mungkin di zaman dulu ya, yang ada salah satu fenomena nikah dini ya. Mereka terlalu berani untuk menikah di usia dini, dan itu sebenarnya ada risiko juga. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Nah, salah satunya adalah bekal pranikah. Bekal pranikah bahwa kita harus siap dengan tanggung jawab. Jikalau hari ini tentang uang, tentang materi, nah sebenarnya materi itu akan tercukupi jikalau memang bertanggung jawab dan selama berikhtiar. Dan ini salah satu yang menjadikan ketakutan juga, takut bahwa nanti pasangannya tidak tepat, sehingga dia nuntut terus, sehingga dia tidak bersyukur, sehingga dia akhirnya bercerai karena merasa tidak cukup apa yang diberikan oleh pasangannya mengenai tanggung jawab nafkahnya. Maka ini sebenarnya di zaman sekarang harus namanya dikenali, harus diluruskan niat bahwa pernikahan itu bukan tentang bahagianya saja, tapi tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada juga yang menyikapi bahwa menikah itu hanya sekedar mungkin melampiaskan hawa nafsu, tapi mereka lupa bahwa nikah ini adalah ibadah yang panjang, ibadah salah satu yang menyempurnakan agamanya, karena di sana banyak tanggung jawab, banyak amanah yang harus ditunaikan. Nah, fenomena tren pacaran menunda nikah ini pun bisa bahaya, sehingga misalkan di mereka katakan belum mampu menikah, akhirnya dia pacaran, dan orang tua pun bingung gimana nih mau menikahkan anak saya, sedangkan terbentur dengan biaya, terbentur dengan resepsi, hajat, pesta itu yang mungkin menjadikan ditunda-tunda juga. Maka dalam Islam sebenarnya itu harusnya bisa diskusikan gitu ya. Ya perempuan tidak meninggikan maharnya, dan laki-laki harus bisa bertanggung jawab, kalau bisa berikan yang terbaik. Nah, ketika fenomena di zaman Rasulullah ya, ada juga yang memang ketika itu belum mampu secara finansial, maka Rasulullah disuruh tuh sahabatnya cari apa yang kau bisa jadikan mahar, nyari gitu ya. Ya, dan cari juga perempuan yang ridho dengan diberikan mahar tersebut. Apakah dia mencari daripada besi-besi ya untuk dijual, bahkan ada yang menjual baju perangnya atau menggadaikannya untuk dijadikan mahar. Nah, itu bisa dijadikan pelajaran ya, selama itu halal dan menjadi kan bisa dijadikan mahar, maka itu bisa dilakukan. Dan begitu pun ada yang sampai nggak dapet tuh apa gitu jadikan maharnya ya, sampai ketika itu ya apa yang kau punya, ya nggak ada yang dipunya kecuali hafalan Quran. Ya mau nggak cari tuh calonnya, perempuannya yang dijadikan dengan hafalan Quran ketika itu. Maka ada juga, atau ada juga ketika itu ada yang mau menikah
si perempuannya mensyaratkan, aku nggak butuh dinar, dirham, yang kubutuhkan adalah kau masuk ke dalam Islam, maka itu menjadi maharku, kata perempuannya. Ada yang seperti itu. Nah, sebenarnya alasan untuk bagaimana mungkin takut menikah ini harus menjadi pembinaan. Pembinaan karena pembinaan ini penting, sehingga ketakutan itu tidak menjadikan sebuah masalah, entah itu ketakutan finansial, entah itu ketakutan mental, entah itu ketakutan lainnya. Kalau dibina, insya Allah ini akan menjadikan generasi yang baik. Nah, dan ini pun jangan sampai dibiarkan fenomena takut nikah ini, karena ini bahaya bagi generasi kita. Yang seharusnya adalah kembali lagi pranikah ini harus selalu ditanamkan, harus selalu disampaikan. Sehingga anaknya nanti ditanya, nak, kamu mau nikah di usia berapa? Mau seperti apa dulu, gitu ya? Karena sampai saking parahnya, itu anak Gen Z, mereka nggak mau nikah, bahkan kalau nikah pun nggak mau punya anak. Karena ngelihat capeknya ngurus anak, ngelihat perjuangan ibunya gitu ya, ini yang harus menjadikan sikap. Dan termasuk orang tua pun harus melihat kondisi anaknya, bahwa orang tua jangan sampai mempersulit pernikahan gitu ya, minta ratusan juta untuk maharnya, minta ratusan juta untuk pestanya. Ya akhirnya kasihan juga jikalau ternyata calonnya belum mampu dan akhirnya mereka pacaran dan akhirnya banyak dosa dan maksiat. Tapi pada intinya kita ya berdoa kepada Allah, semoga bagaimana dari finansialnya dimampukan, bagaimana dari mentalnya disiapkan, bagaimana dari kehidupan untuk menghadapi pernikahan itu pun bisa dijalaninya. Ya, ini kita bisa sharing, dan ini saya baru bahas secara pengantar ya. Nah, kemarin saya bahas di detailnya di kelas online-nya. Nanti kalau mau join kelas online boleh ya, ada tanya jawab, ada materi yang lebih detail, dan bisa konsultasi langsung. Dan Ayah Bunda saat ini pun boleh untuk berkomentar, untuk memberikan fenomena tren pacaran menunda nikah ini seperti apa, boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majelis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami, dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.